seperti rasa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. 나의 몸 정성 다 바쳐서 주님 경배합니다. നീയാണെൻ ബലം പരിചയം നിൻ മുൻപിൽ മാത്രം വണങ്ങും ഞാൻ. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Dia soyana muva pova kutsema atmaya obava soyai. निर्मल यंदन आत्मने सर्वमै आराधिकिன்றே. Kasih tak sekedar kata-kata semata, Dia nyata dalam perbuatan sehari-hari. kasih lebih dari segala ilmu dan harta. Dia menolong mereka yang lemah, yang tak berdaya. Walau seluruh dunia
kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Kasih bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang penat. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Tanpa kasih tiadalah berarti. Tanpa kasih tiadalah berarti. Kendati derita terus menekan hidup kita, saat iblis geram menyerbu seluruh hidup kita, tapi kita percaya Tuhan menebus kita dengan darahnya. Darahnya yang suci telah menyelamatkan kita. Saat ini kita selamat. Selamatlah jiwa kita. Ya Tuhan, singkapkanlah kabut pekan, jemputlah segera umat-Mu.
Gembala. Shalom Jemaat GKI Pengampon, gereja kita GKI Pengampon masih terus bergerak dalam menolong sesama yang membutuhkan. Pada tanggal 4 sampai 9 Mei, kita menyalurkan dukungan jemaat sebagai berikut. Itulah wujud iman kita, sesuai dengan yang tertulis dalam Yakobus 2, ayatnya yang ke-15 sampai 17 demikian. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oleh karena itu, majelis jemaat mengundang dan menyambut anggota jemaat dan juga simpatisan yang tergerak untuk melayani, baik dalam dukungan doa, dana, dan daya. Sebab ini juga wujud ibadah kita kepada Tuhan di saat krisis seperti ini, dengan selalu peduli kepada sesama yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan diri kita untuk ibadah keluarga. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bersaat teduh menghadap hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mungkin di saat-saat seperti ini kita mulai jenuh menjalani rutinitas kita yang sangat terbatas. Bahkan kehidupan bergereja kita juga terbatas pada ibadah keluarga di rumah. Namun kita harus percaya bahwa Allah sendiri yang akan selalu menyegarkan kehidupan kita melalui ibadah keluarga ini di saat kita datang ke hadirat-Nya dengan penuh kerendahan hati dan ucapan syukur. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 46, Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita, penolong yang senantiasa hadir di dalam kesesakan. Mari kita bangkit berdiri datang ke hadirat Tuhan dengan mengangkat kidung sembah, kidung jemaat 3, kami puji dengan riang. Puji dengan riang di Kau yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu
Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama hayati bahwa ibadah kita pada hari ini terjadi di dalam pertolongan kita yang ada di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera dan cinta kasih persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai juga. Tanpa kita sadari, di tengah perkembangan teknologi yang dipercaya mampu memperkecil jarak, terkadang kita malah semakin jauh saat berelasi, baik dalam keluarga, masyarakat, dan relasi dengan Tuhan. Bahkan dalam kehidupan bergereja, kita kadang abai untuk menghidupi panggilan Tuhan untuk bersekutu, karena kita disibukkan dengan hidup kita sendiri. Tuhan merindukan agar gerejanya hidup dalam relasi seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebuah relasi gereja yang saling mempengaruhi seluruh kehidupan sehari-hari kita dan didasari oleh kasih di dalam Tuhan. Marilah kita memohon belas kasih Tuhan dalam hidup kita agar dapat berelasi dengan baik di dalam doa. Tuhan Sang Pencipta, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu memelihara dan menguatkan kami dan keluarga kami. Bahkan di saat dunia berada dalam keadaan yang tidak baik. Engkau yang selalu memberkati dan menyertai kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah kami yang hidup, yang selalu setia. Tuhan Sang Pemurah, di hadapan-Mu kami merendahkan diri. Ampuni kami yang belum mampu menghidupi panggilan-Mu untuk hidup di tengah sesama dengan kasih dan hidup dalam bergereja. Kami masih saja selalu sibuk dengan kepentingan kami sendiri. Kami masih mementingkan diri kami atau kelompok kami dalam seluruh aspek kehidupan kami. Akibatnya, kami lalai dan abai terhadap hidup di luar kami. Kami mohon ampun, karena kami tidak mampu merespon berkat-Mu. Kami tidak mampu menghadirkan Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan Sang Pengampun, kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan mengampuni setiap dosa kami, mengubahkan kami dan menuntun kami agar dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntun kami Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu hidup di dalam kehendak-Mu. Di dalam Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama
Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari kita membacakan Mazmur 66 ayat 8 sampai 20 secara berbalasan. Pujilah Allah, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kita di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kita goyah. Allah telah membebaskan kita sehingga kita masuk ke dalam rumahnya dengan membawa korban-korban bakaran. Kita akan mempersembahkan korban yang kudus dan berkenan kepadanya. Kepadanya kita berseru dengan mulut kita, kini dengan lidah kita akan menyanyikan pujian. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kita ucapkan. Sebagai umat yang telah diampuni dan diperdamaikan di dalam Kristus, marilah sekarang kita menyiapkan hati dan diri kita untuk diperbaharui dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Sehingga persekutuan kita, gereja kita, menjadi tubuh Kristus yang menyatakan kasih dan kehadirannya di dalam dunia. Kita nyatakan komitmen untuk bersatu di dalam Kristus, dengan pujian dari NKB 191 dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat yang terkasih, sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Sang Pemelihara, terima kasih untuk setiap kebaikan yang telah dan akan terus selalu kami terima dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu melalui hidup kami. Roh Sang Pengajar,
Kami memohon kekuatan dan hikmat padamu di tengah keadaan kami. Kuatkan kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan pada saat ini. Mampukan kami untuk mengamini dan mengimani kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasal 14 ayat 15 sampai 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca, tetapi juga yang memelihara di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, saya belum pernah memiliki pengalaman menjadi seorang yang mengasuh anak. Saya belum pernah memiliki pengalaman menjadi orang tua. Tetapi satu hal yang saya ketahui adalah cara paling efektif untuk orang tua memberikan pengajaran kepada seorang anak adalah dengan memberikan perilaku nyata sebagai contoh. Bukan hanya melalui perkataan tetapi juga melalui tindakan. Misalnya, orang tua ingin mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak berbohong, ya berarti orang tua menunjukkan sikap yang tidak pernah berbohong, sikap yang jujur kepada anak-anak. Ketika anak-anak diajak untuk terus senantiasa dapat bersyukur, ya berarti orang tua juga jangan sampai memperlihatkan keluhan-keluhan di hadapan anak-anaknya. Kalau ingin anak-anaknya diajarkan mengenai bagaimana dapat berkata-kata yang positif, ya berarti orang tua jangan sampai mengucapkan kata-kata yang penuh cacian, makian, atau bahkan merendahkan orang lain. Dan hal inilah yang juga dilakukan oleh Yesus kepada para murid-Nya. Selama masa pelayanan dan kehidupan Yesus bersama dengan para murid-Nya, Yesus mengajar para murid bukan hanya melalui perkataan semata, tetapi Yesus juga melakukan melalui tindakan. Ketika Yesus mengajarkan mengenai kasih, ya berarti Yesus telah melakukan kasih di dalam kehidupan. Saya memahami konsep hal ini bukan karena, sekali lagi, bukan karena saya pernah memiliki pengalaman menjadi orang tua, tetapi justru karena saya pernah memiliki pengalaman menjadi seorang anak yang mengalami, yang juga mengamati proses perkembangan yang terjadi saat itu. Dan bukan hanya pengalaman yang saya miliki menjadi anak dari kedua orang tua yang luar biasa, tetapi saya juga memiliki pengalaman kehilangan orang yang saya kasihi. Kehilangan seorang ayah membuat banyak perubahan terjadi dalam kehidupan kami. Dan di titik itulah saya menyadari kehilangan itu dapat dimaknai ketika seseorang memang benar-benar merasakan cinta dan bergantung kepada orang tersebut. Kita tidak akan pernah merasakan kehilangan kalau kita tidak mencintai orang tersebut dan kita tidak bergantung kepada orang itu.
Tetapi kita akan benar-benar merasakan kehilangan yang amat dalam ketika kita merasakan kalau memang kita mencintai, kita mengasihi, kita menyayangi, atau bahkan hidup kita juga bergantung kepada orang yang kita kasihi. Dan begitu pula perasaan yang dimiliki oleh para murid umat yang terkasih. Mereka begitu mencintai Yesus, termasuk mereka begitu bergantung dengan Yesus. Tentu bukan hal yang mudah ketika Yesus menyampaikan sebentar lagi Yesus akan pergi. Ada banyak kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, dan bukan cuma itu. Para murid pasti merasakan goncangan batin, kegalauan jiwa yang luar biasa ketika mengetahui sosok yang dikasihi, sosok di mana mereka bergantung akan meninggalkan mereka. Bahkan di salah satu buku yang saya baca, Catherine Marshall menuliskan, selama 3 tahun, Yesus, Tuhan mereka, merupakan segalanya bagi mereka. Kawan di perjalanan, sahabat yang setia, penuntun yang selalu tahu jalan, dan guru yang membangkitkan semangat dan memikat. Ketika mereka ingin mengetahui cara menyampaikan doa yang membawa hasil, mereka tinggal menanyakan kepada Yesus. Ketika Petrus mencoba berjalan di atas permukaan air, dan Petrus mengalami ketakutan dan hampir tenggelam, ia cukup mengangkat tangan dan Yesus dapat menyelamatkannya. Dan sosok seperti inilah yang akan meninggalkan mereka. Bukankah ini menjadi kepiluan tersendiri untuk para murid? Bukankah hal ini yang menjadi kesedihan dan kehilangan bagi para murid? Tetapi di Yohanes 14 ayat 18, di situ dituliskan bahwa Yesus menyatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Yesus bagaikan orang tua yang dikasihi dan tempat di mana para murid bergantung kepadanya. Kehilangan Yesus bisa kita pahami bersama bahwa itu adalah wujud cinta kasih yang dimiliki para murid kepada Yesus. Kalau para murid tidak mencintai Yesus, tentu para murid tidak akan mungkin merasakan kehilangan kalau Yesus pergi dari kehidupan mereka. Tetapi karena para murid begitu mencintai Yesus, dan Yesus menyampaikan pesan kalau Yesus akan pergi, itu menjadi sebuah kehilangan yang luar biasa bagi para murid. Tetapi sekali lagi, Merrill Tenney menyatakan demikian. Kehilangan Yesus merupakan wujud cinta kasih para murid. Tetapi ketika mereka mengasihi Yesus lebih dalam lagi, seharusnya kasih itu bukan hanya diwujudkan melalui rasa kehilangan, tetapi juga diwujudkan melalui kepatuhan. Cinta seharusnya menjadi motivasi kuat di mana para murid dapat tetap melanjutkan kehidupan mereka di dalam kepatuhan. Itulah mengapa di ayat 21 Yesus menyatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Jadi setiap yang mengasihi Yesus adalah setiap kita yang mau memegang perintah Yesus, dan bukan hanya memegang, bukan hanya paham, tetapi juga yang melaksanakan di dalam kehidupan. Untuk kaum muda pasti sudah sering mendengar istilah LDR, long distance relationship, di mana kita tetap terkoneksi satu dengan yang lain meskipun raganya tidak lagi bersama. Dan yang saya tahu adalah sesakit-sakitnya menahan rindu karena LDR akan jauh lebih mudah dibandingkan menahan rindu ketika kita dipisahkan oleh kematian. Makanya saya pernah membaca sebuah kutipan di mana saya menemukan intinya adalah tidak ada rindu yang lebih berat daripada ketika kita dipisahkan oleh kematian. Karena apa? Ketika kita merindukan seseorang dan apapun yang kita lakukan, bagaimanapun caranya tidak membuat orang itu berada lagi dengan kita, itu menjadi sebuah kesedihan dan kehilangan yang luar biasa berat. Dan di saat seperti inilah, Yesus hendak memberikan persiapan yang matang sebelum ia pergi.
Mari kita bandingkan bersama ketika ada sepasang laki-laki dan perempuan hendak melakukan hubungan jarak jauh, LDR, tapi mereka sudah mengkomunikasikan sebelum perpisahan itu terjadi, akan menjadi sebuah perpisahan yang lebih disiapkan. Mereka jauh akan lebih memiliki komitmen, mereka akan tetap menjaga diri satu dengan yang lain, dan mereka jauh lebih siap. Dibandingkan dengan suami istri atau pasangan yang kehilangan belahan jiwanya yang lain karena kematian dan mendadak. Seringkali kematian yang mendadak membuat kita kehilangan pasangan yang belum tentu dapat dengan mudah kita siapkan. Rasa kehilangan yang mendadak, rasa kehilangan yang belum dipersiapkan, ini jauh lebih menyakitkan. Dan Yesus tidak ingin hal itu terjadi. Maka dari itu, bacaan kita pada hari ini hendak menekankan bahwa sebelum Yesus pergi, Yesus hendak memberikan persiapan yang matang, benar-benar matang untuk para murid. Apa saja persiapan yang diberikan oleh Yesus? Tentu kita tahu pertama, Yesus semasa hidupnya, semasa pelayanannya bersama dengan para murid, ia sudah melakukan persiapan itu. Yesus telah memberikan pengajaran-pengajaran positif dan penuh kasih. Dan bukan hanya itu, Yesus juga melakukan di depan mata para murid. Jadi bayangannya setelah Yesus pergi pun, setelah Yesus nanti meninggalkan para murid pun, para murid tetap bisa melakukan pelayanan Yesus. Para murid tetap bisa melakukan pekerjaan Yesus di dalam dunia. Itulah persiapan yang pertama. Dan kedua, persiapan ini hendak menunjukkan Yesus telah memberikan ketenangan untuk para murid. Perpisahan mereka bukanlah perpisahan karena kematian yang dipahami oleh masyarakat secara umum, tetapi Yesus hendak memberikan ketenangan bahwa mereka itu akan berjumpa lagi kok. Yesus itu pasti akan kembali lagi. Toh mereka sebenarnya tidak benar-benar terpisah. Karena disitulah ketika Yesus hendak meninggalkan para murid, Yesus tetap menjanjikan adanya seorang penghibur yang lain. Dijanjikannya penghibur bukan hanya untuk para murid saat itu, tapi juga untuk kita hingga saat ini. Kita bisa bayangkan kalau Yesus telah melakukan begitu banyak mujizat di dalam kehidupan, Yesus hadir di dalam dunia, tapi kemudian Yesus meninggalkan para murid sendirian dan tidak pernah kembali lagi, apa yang akan dirasakan oleh orang-orang bertobat kemudian? Mereka hanya akan menjumpai Yesus sebagai figur sejarah. Figur yang hadir di dalam sejarah. Tetapi ketika mereka menyadari Yesus tidak meninggalkan mereka untuk selama-lamanya, bahkan Yesus menjanjikan penghibur yang lain. Disitulah kita menyadari bahwa Yesus untuk para murid saat itu dan untuk kita saat ini tetap nyata di dalam penghiburannya, tetap nyata di dalam kehadirannya. Dan ketiga, persiapan apa yang diberikan Yesus adalah adanya harapan nyata yang diberikan Yesus kalau tetap akan ada penghibur. Di ayat yang ke-17, di situ dinyatakan bahwa dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada dua hal yang berbeda. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Apa yang hendak ditekankan Yesus ini mungkin nanti akan nyata pada hari Pentakosta. Tetapi ada dua hal yang berbeda ketika Yesus menyatakan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Yesus hendak menyatakan bahwa Roh bukan hanya menemani para murid untuk bertindak, tetapi Roh juga akan menggerakkan para murid untuk bertindak. Pada intinya, Yesus menginginkan adanya peralihan dari kasih yang berduka cita menjadi kasih yang menanti dan melangsungkan pekerjaannya setelah ia pergi. Dalam masa-masa seperti ini, seringkali kita juga menunjukkan kasih yang berduka cita.
Kita mengasihi mereka yang di PHK, baik dengan atau tanpa pesangon. Kita mengasihi mereka yang terisolasi dari keluarga karena mereka sudah dinyatakan positif COVID. Kita mengasihi mereka yang tetap berjuang untuk sembuh, dan bahkan kita juga mengasihi mereka yang tetap berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tetapi apa yang kita lakukan? Seringkali kita mengasihi mereka dengan berduka cita, dengan berduka atas kondisi yang mereka jalani dan perjuangkan. Dan pada saat ini, bacaan pada hari ini seakan-akan hendak menunjukkan bahwa Yesus mengajak gereja hadir bukan hanya untuk menghadirkan kasih yang penuh dengan duka cita, bukan hanya kasih yang iba, tetapi juga kasih yang penuh pengharapan dan penantian akan datangnya penghiburan. Dan di antara masa itu, gereja diajak juga untuk tetap menunjukkan kasih dengan tetap melangsungkan pekerjaan Tuhan. Sudahkah kita menghadirkan kasih dengan ikut berbagi? Sudahkah kita menghadirkan kasih dengan tetap menjalin relasi dengan setiap mereka yang kita kasihi melalui doa-doa kita? Mampukah kita melangsungkan pekerjaan Tuhan yang justru menenangkan para murid dalam ketakutan mereka, atau kita justru seringkali bangga setiap kali kita dapat membagikan kehebohan yang belum tentu diketahui juga kebenarannya di grup-grup WhatsApp yang ada? Di saat banyak pihak lepas tangan terhadap kehidupan sesama, mampukah kita tetap meskipun secara online hadir bagi sesama yang patah semangat? Mampukah kita memberikan pengharapan yang nyata bagi sesama? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Akan ada beberapa pokok-pokok doa yang nanti kita akan naikkan bersama dengan keluarga masing-masing. Saya akan bacakan pokok-pokok doanya, dan silahkan masing-masing keluarga dapat menyatukan hati di dalam doa syafaat. Tapi sebelumnya saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sungguh indah teguran firman Tuhan kepada setiap kami. Setiap kami yang kami yakini bahwa sebenarnya kami memiliki kasih. Tetapi mungkin kami belum tahu kasih seperti apa yang seharusnya kami tunjukkan kepada sesama kami. Kami seringkali hanya berduka, kami seringkali hanya merasa kasihan terhadap setiap mereka yang sedang berjuang di dalam kondisi dunia saat ini. Tetapi saat ini ya Bapa, kami belajar satu hal yang penting, bahwa gereja sebagai umat-Mu seharusnya juga tetap melangsungkan pekerjaan Tuhan di dalam kasih kami. Mampukan kami untuk dapat berbagi, mampukan kami untuk tetap dapat peduli, mampukan kami untuk melakukan tindakan-tindakan nyata untuk pemulihan bangsa maupun dunia ini. Di saat ini ya Bapak, kami juga menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk komitmen keluarga maupun personal untuk dapat hidup berelasi dengan sesama dalam kasih dan bergereja. Kami juga berdoa untuk pemerintah, aparat, dan masyarakat untuk dapat bersinergi dan saling mendukung dalam menghadapi wabah COVID-19.
Begitu pula kami juga berdoa untuk kepedulian gereja dalam bersolidaritas bagi masyarakat, supaya kelompok terdampak bisa bertahan hidup dan tidak melakukan tindakan anarkis yang bertentangan dengan hukum. Inilah doa-doa syafaat kami ya Bapa, di dalam Kristus kami serahkan dan naikkan doa dan permohonan kami. Amin. Shalom jemaat terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Kiranya damai sejahtera dan sukacita senantiasa hadir dalam hidup kita. Bersama saya, Suroto, akan menyampaikan Bergerak, berita gereja teraktual. Dukungan dan bantuan terus mengalir dari jemaat dan para simpatisan sampai saat ini. Sebagai tindak lanjut, sebanyak 300 paket tribako telah didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut liputan berbagi kasih GKI Pengampon. Jemaat GKI Pengampon yang terkasih, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat dan simpatisan dalam program berbagi kasih di masa wabah COVID-19 ini. Dukungan doa dan dana yang saudara berikan sudah kami terima, sehingga di sini kita bisa melihat wujud konkret dari persembahan saudara sekalian, yaitu paket kebutuhan pokok, beras, minyak, mie instan, dan kecap. Semua kebutuhan pokok ini akan disalurkan kepada anggota jemaat yang membutuhkan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kita, dan biarlah paket-paket solidaritas ini boleh menjadi berkat bagi mereka yang menerimanya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Amin. Jemaat GKI Pengampon yang terkasih, setelah paket-paket tribako bagi jemaat dipersiapkan, hari ini akan ada sebagian penerima yang akan mengambil di gereja, dan sebagian lagi oleh karena kondisi usia atau kesehatan akan menerima di rumah. Majelis Jemaat GKI Pengampon mengucapkan terima kasih serta tetap mengundang dan menyambut dukungan dari jemaat dan simpatisan untuk menolong dan bersolidaritas dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur, sukarelawan, dan pihak-pihak yang telah mengambil bagian dalam gerakan berbagi kasih ini. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Jemaat yang terkasih, ibadah kenaikan Tuhan Yesus dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2020. Firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Iswanto. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus menggunakan tata ibadah rumah, sehingga jemaat dapat mengikutinya melalui YouTube channel GKI Pengampon. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, kita akan memasuki periode penantian turunnya Roh Kudus. Di masa ini, kita diundang untuk bersekutu, merenungkan firman dan berdoa bersama. Dimulai tanggal 22 hingga 30 Mei, akan diadakan ibadah malam Prapentakosta online setiap hari pukul 18. Jemaat dan simpatisan bisa mengikuti masa persiapan ini
dengan bergabung di grup WA pelayanan 3-in-1. Silakan menghubungi para pendeta dan pengerja GKI Pengampon. Pendeta Emeritus Haniel, Pendeta Sakriso, Pendeta Iswanto, Bapak Prasetya, Saudari Yemima, dan Saudara Andreas untuk bergabung dalam grup WA pelayanan 3-in-1 tersebut. Panitia Masa Raya Paskah mengingatkan kepada para peserta lomba fotografi untuk segera menyerahkan hasil karya foto saudara. Foto dapat diserahkan kepada panitia melalui Saudara Joshua dengan nomor telepon 0812 8490 3920. Batas penyerahan foto adalah hari ini, tanggal 17 Mei. Nama-nama pemenang akan diumumkan pada tanggal 31 Mei. Demikianlah berita gereja teraktual hari ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat dilihat di Warta Jemaat Elektronik yang dibagikan oleh gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita memasuki pelayanan persembahan. Kita bersyukur karena penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita, bahkan di tengah wabah yang sedang melanda. Kita ungkapkan syukur melalui persembahan dengan penuh sukacita, seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bawa persembahan kita, serta kita menaikkan pujian dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Jemaat yang terkasih, janganlah keterbatasan kita saat ini membuat iman kita melemah. Janganlah gentar, sebab Tuhan adalah penolong dan penghibur kita dimanapun kita berada. Marilah hidup dengan cara yang berkenan kepadanya, hidup berkomunitas, bergereja yang penuh dengan kasih, dengan mengingat nama Yesus Kristus yang meneguhkan dan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, bersama kita menyatakan iman kita melalui pujian dari Kidung Jemaat 344, Ingat akan Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi.
pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka surga yang bakal, sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka surga yang bakal. Mari umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita memohonkan berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa Sang Pencipta, kuasa penebusan Kristus, dan karya pemeliharaan Roh Kudus terus membarui kita dan keluarga kita, dan menguatkan kita dalam menjalani peziarahan hidup hari demi hari, sampai bertemu kembali dengan Allah muka dengan muka. Amin.